teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana aspek globalisasi masuk ke Amerika Selatan. Dan kali ini kita akan terfokus pada pembahasan budaya, ekonomi, serta politik. Pertama, kita lihat dulu bagaimana latar belakang masuknya. Globalisasi tidaklah menjadi fenomena baru loh yang kita kenali, serta dampaknya ke berbagai aspek kehidupan, misalnya masalah ekonomi, sosial, dan politik yang telah lama terjadi di dunia ini. Banyak negara yang merasakan dampak dari globalisasi ini, salah satunya yaitu Amerika Selatan, yang juga telah terikat globalisasi sejak tahun 1980-an. Penyebaran globalisasi bisa melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama bisa melalui bahasa, agama, budaya, serta perdagangan. Nah, jalur budaya yang menjadi jalur paling populer serta berdampak pada globalisasi, seperti yang sedang marak di industri dunia permusikan, yaitu kasus penyebaran musik K-pop di Amerika Selatan. Penyebaran K-pop secara global ini merujuk antara kapitalisme dan sosialisme yang dimana domain pada studi kasus persebaran K-pop regional di Amerika Selatan. Globalisasi budaya pop Korea atau biasa disebut dengan Korean Wave ini berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat di dunia dengan cara memperkenalkan atau menjual produk berupa drama, film, musik, fashion, hingga benda-benda elektronik yang tersebar di kawasan Asia hingga di Amerika. Era globalisasi yang semakin berkembang maju dari tahun ke tahun telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya terjadi pada proses penyebaran budaya. Budaya ini bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi karena perkembangan teknologi pada era globalisasi ini memberikan pengaruh di mana budaya luar bisa dengan mudah masuk ke suatu negara. Salah satunya budaya yang paling populer saat ini adalah budaya Korea Selatan. Karya musik yang dihasilkan bisa menyebar luas ke berbagai penjuru di dunia, sehingga dengan inilah mereka mudah masuk ke Amerika Selatan. Karena studi kasus kali ini kita terfokus pada negara Amerika Selatan, maka akan ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu negara-negara di Amerika Selatan, meliputi Argentina, Brazil, Paraguay, Peru, Kolombia, Venezuela, dan beberapa negara lainnya, serta negara Korea Selatan itu sendiri. Salah satunya negara Amerika Selatan yaitu Bolivia. Jika dilihat dari aspek yang mempengaruhi globalisasi, kita akan membahas tentang 3 aspek ini, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan juga aspek politik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa globalisasi sangat berpengaruh sekarang ini. Jika kita lihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi, seperti aspek sosial budaya, di mana dapat dilihat dari proses masuknya nilai norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jika kita lihat dari aspek politik, di era globalisasi ini membuat banyak terciptanya kerjasama politik. Jika membahas aspek politik, tentu saja mereka bisa melakukan kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global. Nah, seperti masalah lingkungan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Untuk itu, politik terkadang menggunakan idola para remaja demi meningkatkan keuntungan serta motivasi bagi para remaja. Tidak mustahil ya tokoh-tokoh Korea ini menjadi tokoh-tokoh baru untuk menjadi ini pembawa pesan damai dari Korea Selatan ke seluruh dunia. Oke. Sebenarnya jika dilihat dalam kasus ini di masa sekarang, Amerika Selatan bisa saja menjadi negara yang buntung. Akan tetapi dengan adanya kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika bisa membuat negara berkembang secara bersama. Mari melihat bagaimana budaya K-pop masuk di Amerika Selatan saat itu. Siapa yang tidak mengenal K-pop? Dari kalangan anak-anak hingga lansia juga banyak yang mengenal K-pop dari seluruh penjuru dunia dan tidak terkecuali Amerika Selatan itu sendiri.
Jika melihat esensi K-pop sekarang ini, bagaimana mulai masuknya K-pop di tahun 2013 hingga sangat tren sekarang ini membuat sedikit ancaman bagi industri musik serta budaya negara Amerika Selatan. Esensi ketenaran K-pop diprediksi akan terus bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Melihat semakin banyak penyuka genre musik dan bagaimana ketenaran para idol K-pop maupun aktor-aktris drama yang terkenal. Akan tetapi, melihat tren dinamika global saat ini membawa dampak besar bagi mereka sendiri, di mana bukan hanya sisi negatif saja yang ada. Sisi positif bagi negara Amerika sendiri pun masih ada di dalam tren K-pop ini. Bahkan juga menguntungkan bagi negara Amerika, di mana budaya Amerika masih sedikit melekat pada K-pop, seperti pemakaian bahasa Inggris di dalam lagu mereka dan juga beberapa kolaborasi antara idol K-pop dan juga artis Amerika. Jika dilihat dalam kasus ini, pihak Korea Selatan lebih diuntungkan karena budayanya bisa masuk dan berkembang di negara lain. Namun pihak Amerika bisa mengambil keuntungan dari keuntungan tersebut. Mereka menggunakan K-pop sebagai sarana politik mereka agar bisa menyampaikan kepada remaja dan generasi-generasi sekarang. Tidak dapat dipungkiri jika pada awalnya musik Amerika lah yang memegang kuasa perindustrian musik di dunia. Not many people would turn down an opportunity that could provide financial freedom. Jika flashback ke masa lalu, industri musik Amerika merubah sensasi musik seluruh dunia. Sebut saja Jackson 5, Diana Ross, dan The Supremes. Sangat asing bukan bagi kita generasi zaman sekarang mendengar nama-nama tadi. Tapi mereka adalah legenda yang merubah sensasi musik di dunia. Dan jika dilihat dari data yang diperoleh oleh IFPI Global Music Report, keuntungan perekonomian industri musik Amerika di tahun 2015 saja bisa mencakup keuntungan yang besar senilai 4.898 US dollar. Bahkan di waktu yang lama, industri musik Amerika berada di peringkat pertama di dunia. Jika ditanya teori apa yang kita gunakan, kita mengambil teori kapitalisme global, yang dimana teori ini memproduksi atau mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya dengan melalui proses produksi dari berbagai macam hal. Jika dilihat dari pandangan para ahli seperti Karl Marx, kapitalisme merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan serta mendapatkan kekayaan. Dan bisa saja dengan ekstensi K-pop ini bisa membantu negara Amerika serta Korea Selatan itu sendiri. Tokoh mereka adalah Korea Selatan, maka tidak mustahil desain SDG itu sudah dibuat oleh Korea Selatan. Dan mereka ini 7 orang ini Jungkook, V, Park Jimin, Jin, RM, dan J-Hope itu tidak mustahil sudah disentir untuk secara spesialis menghandle satu isu-isu tertentu, dan mereka cukup berbahagia. Maka akan terlahir generasi muda yang bisa membawa suara mereka sehingga mempengaruhi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.